kayak ini medali nih. Medalinya siapa nih Pak? Ini ada punya aku sendiri ya. Wah. Nah, kalau yang dari kecil itu di rumah mama. Ada yang udah dibuang juga, udah jadi anak lama. Kayak gini semua si Iden sama Erin. Jadi ini bapaknya, ini anaknya. Nah ini juga ada si Erin campur, ada punya aku dikit. Erin loh ini. Kalau bener ya. Kalau peribahasa bilang buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Iya. Sama kayak bapaknya. Hanya dia nggak main sepak bola, tapi mereka sekarang fokusnya banyak di renang. Ini Banyak di renang. Jadi untuk sebenarnya renang itu supaya mereka belajar dari kecil untuk biar kalah, biar menang. Di situ dia belajar di dalam. betul. Sportivitas. Betul sekali. Suara apa nih Pak? Itu si Erin itu. Wah, main piano. Wah, Main piano juga. Wah, penasaran nih. Ternyata soal dari sini. Wah. Ini namanya siapa Pak? Erin. Halo Erin. Malu tapi berbakat nih. Ya Mas nggak mau balik? Nah nih Pak Nazrul, kalau kita lihat bahwa anaknya ini sudah dididik ya dari kecil untuk berolahraga, main piano sampai sekarang ini. Bagaimana Bapak mendidik anak-anak supaya memiliki waktu yang cukup juga bersama keluarga Pak? Salah satu adalah ini kan impian kita ya, karena dari awal juga waktu jalan for life, nikah sama Kanadira, langsung sebelum punya anak ya, sebenarnya kita udah ada impian bagaimana waktu kita ada anak, bagaimana kita mau ya. Ini kan gambaran sebenarnya. Jadi salah satu impian kita itu, karena kita udah tahu ujungnya kita kerja kuat dulu untuk mendapatkan hari ini, yaitu dapat kebebasan waktu ya. Betul sekali. Iya benar gak? Iya. Jadi sebenarnya kita korbankan daripada dulu itu untuk hari ini supaya kita lebih banyak waktu sama anak-anak. Jadi mereka bisa bilang, contoh kalau mereka nanya, orang ataupun teman nanya, what is the proudest thing yang dia sangat bangga, ibu dan ayahnya, contohnya mama papa mereka. Mereka pernah bilang sih di sekolah, dia bilang, I see my father every day. Sampai kalau istri kalau nanya, alah, dia sampai muka kamu aja sampai gak mau. Tapi ujungnya kita setiap aktivitas anak kita bisa lihat. Contoh kalau waktu ini mau mulai sekolah lagi kan nih. Nah, kalau sekolah daripada mereka kecil sampai sekarang nih, Erin udah mau masuk, ya ini sekarang 7-8 tahun ya. 8 tahun. So for 8 years, 8 tahun itu contoh waktu dia ke sekolah, setiap yang jemput dia sekolah aku, ya yang kalau ada aktivitas apa di sekolah ya kita, kalau bisa ini bedanya apa? Kalau lihat, contoh kebanyakan kalau ada aktivitas, contoh sports day atau aktivitas di sekolah ya, kebanyakan itu semua ibu-ibu. Nah, yang laki-laki aku sendiri. Nah, ini dia. Kena nggak kerja? Itulah enaknya ya Pak, sibukkan waktu di Kerja di for for life. life, cuma pakai celana pendek, bisa ketemu keluarga. Cuma modal suara aja, ketemu sama anak-anak dan istri juga setiap hari. Apalagi passionnya Pak Nazrul sendiri yaitu olahraga. Nah, Kita ngobrolin olahraga lagi. Dan kita pengen belajarin apalagi kayaknya di bawah itu banyak banget olahraga lengkap semuanya, udah kayak tempat gym. Iya, langsung aja di Pak Nazrul nih. Oke, halo Erin, kita ketemu lagi ya. Wah, asik banget nih kayaknya nih. Wah, keringetan banget nih Pak Nazrul nih. Hidup Kita harus sehat. contoh. Iya, contoh. Jadi pas balance-nya ada ya.
untuk kita lagi tengah-tengah ya, contoh tadi contoh lah 10 pagi ada satu, Zoom-nya jam 2 satu lagi, jadi nanti mungkin malam. Jadi di tengah-tengah itu sering saya gini, saya lari sebentar 1 jam, 1 jam setengah. Di sini olahraganya virtual juga nih. Oh ya, semua virtual. Ya, jadi dari rumah saja Pak Nazrul bisa jalan ya, jalan, lari, seperti itu ya. Selain lain gitu apa lagi Pak? Sepeda. Oh, sepeda. Jadi sepeda ya. Oh, tapi ada di garasinya sepedanya. ya, Paling jauh kemana nih Pak Nazrul sepeda? Wah, kalau Atau jauh berapa ya, kilometer? sehari itu yang non-stop ya, pernah itu sampai 200-230 kilo. Ironman seperti triathlon. Sepeda, lari, berenang, semua jadi satu ya Mas. Jadi satu. Kalau kita besoknya nggak bangun. Nggak bangun. Yang ini beli pindah Pak. Nah, ini rahasianya nih apa nih biar Jadi kalau contoh kayak long ride atau long run ya, contoh kalau menu-menu ya. Jadi kalau kita di bisnis ada menu kita oke, hari ini untuk tim mana, trainingnya apa, presentasi atau gimana. Jadi untuk olahraga, saya juga adakan menu untuk diri saya. Artinya hari ini latihan apa? Oke, hari ini lari, besok renang, lusa sepeda lagi. Jadi tidak lepas saya dari Rio Vida Six. oh Tidak lepas. Kenapa? Karena dia bukan aja dapat antioksidan, dia kan sebenarnya elektrolit yang sangat bagus. menggantikan ion-ion tubuh. Benar. Jadi untuk kita supaya tidak kram, supaya olahraganya nyaman, kita lebih energetik ya, itu Rio Vida Six-nya luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang belum coba harus coba. Nih, masih coba nih Rio Vida Six. Ini untuk menggantikan ion-ion tubuh ketika berolahraga dan setelah berolahraga. Jadi sama olahraga kita tetapkan hidrasi. Ini banyak banget nih hewan-hewan yang unik-unik ya. Ini ada apa nih? Iguana atau apa nih? Terus ada laba-laba di sana. Nah, ini emang hobinya siapa nih? Pak Nazrul atau istrinya? Ya, hobi siapa? Kita memang suka binatang ya dari Iya. awal-awal gitu. Jadi awalnya kita nggak mau ada kucing. Nah di Singapura udah ada kucing dulu kan. Jadi kita mau switch dengan binatang yang eksotik gitu. Eksotik. Kalau ini hewan apa nih? Kalau ini bearded dragon. Boleh saya lihat nih? Wah. Bisa. Ini namanya bearded Ini dragon. jinak ya? Jinak. Tidak. Lucu banget. Gitu ya? Ya, tahu. Oh. Nah, Nah, boleh saya pegang ya? bisa. Wah. Ini belum datang. Kita mau ngomong-ngomong tentang tekniknya Pak Nazrul nih banyak banget ya. Saya ngeliat tuh banyak dunia artis-artis juga terkenal. Nah, ini awal mulanya tuh gimana? Bisa banyak. Apalagi Pak Nazrul orang Singapura ke Indonesia. Terus teman-temannya saya ngeliat banyak sekali nih artis-artis Masuk ke terkenal. dunia selebriti. Betul. Mungkin sebentar lagi akan jadi selebriti. Iya. Jadi ada beberapa contoh kalau yang agak akrab juga, contoh kayak Jamil. Karena dia emang teman, dia kan emang di Bintaro. Jadi teman lari, sepak bola. Jadi karena dari situ kita mulai olahraga itu jadi akrab. Mereka dikenal juga nggak apa apa. Nah, Kalian kan semuanya. pernah lihat waktu masuk. Oh ya, pernah diajak Zoom juga waktu itu, ada Ibu Jamil dan Nindi juga waktu itu. Jadi ya Mas gini, setiap orang yang kita kenal rugi banget kalau kita nggak coba untuk memprospek mereka. Jadi contohnya begini, kalau kita diberi peluang nih, wah ada peluang nih untuk kenal. Tapi hanya ini juga nasihat sih untuk si mitra-mitra kolek kita. Jangan tiba-tiba ketemu si artis, kamu ini saya. Jangan begitu, ya jangan. Pelan-pelan. Jadi produk kita jadi murah, benar nggak? Produk kita jadi murah, apalagi ya? Contoh, kita jadi hard selling gitu. Hard selling. Dia harus pinter. Ada orang-orang kita masuk ya bisnisnya, ada kita masuk mungkin hal-hal kesehatan, nutrisi mungkin itu kan keahlian saya. Betul. Ya mungkin kita bahas analyze. Jadi ada ini mungkin orangnya butuh banyak waktu nih. Nah ini
Aku belajar nih sebenarnya ya Mas. Aku belajar sebenarnya daripada buku Think and Grow Rich. Itu satu buku sebenarnya yang harus dibaca oleh semua mitra online karena dia buku yang sangat penting untuk kita tahu. Intinya aku nggak mau kasih tahu hanya satu. Jadi dalam buku tersebut ada juga diceritakan tentang Steven Spielberg. You know nggak? Tahu nggak ceritanya? Sutradara. Hollywood. Ya. Jadi terkenal kan, banyak film-filmnya, semua udah terkenal. Kita udah nonton lah sekarang. Jadi ceritanya singkat begini. Si Steven Spielberg ini dulunya tidak terkenal. Dia juga bukan qualified director atau producer kayak itu dulu enggak. Jadi ceritanya adalah dia punya cita-cita, impian untuk menjadi sutradara. Ya tapi nggak qualified kan. Betul. Jadi apa yang dia dapat pikirkan waktu itu adalah untuk dia mencari cara bagaimana bisa masuk ke Hollywood. Nah, jadi untuk dulu ya, ini zaman-zaman dulu ya, Hollywood kan besar. Jadi untuk masuk dia bisa sebenarnya kalau beli tiket kereta. Jadi dia ada kereta kayak tour gitu masuk di Hollywood. Jadi untuk beli tiket itu juga dia nggak ada duit sebenarnya. Jadi dia jual botol-botol kosong, koran-koran yang lama, itu dijual, dan duit itu apa yang dia buat adalah dia kumpul, dia beli setiap hari itu tiket untuk kereta itu masuk ke Hollywood. Jadi udah kerja masuk. Jadi masuk dan dia sengaja apa yang dia lakukan adalah dia sengaja di tengah-tengah Hollywood itu dia berhenti. Dia turun. Berhenti dia turun, dia jalan. Kenapa? Dia jalan keluar, sengaja dia jalan keluar untuk sebenarnya memamerkan dirinya. Seolah-olah ya kepada si satpam security ini yang dia itu kerja di Hollywood. Jadi waktu keluar ya gini. Ya, good evening, ya good night, I see you tomorrow. Mencoba ramah. Jadi setiap kali mencoba ramah, I see you tomorrow. Padahal dia nggak kerja di situ. Besok dia lakukan lagi. Besok dia lakukan. Jadi kenal. Baik. Setiap kali sampai satu saat dia apa yang dia bawa adalah dia dapat tahu ada satu kayak kantor yang kosong lah di situ ya di Hollywood. Nah nggak ada orang pakai, jadi dia bikin kantornya sendiri di situ. Dia pakai papan tanda, nulis di situ ya, director Steven Spielberg, arrow, masuk nih. Tanda panahnya. Iya, ada arah petunjuk kayak gitu, udah masuk nih. Padahal belum jadi director, belum jadi sutradara mas. Jadi, kebetulan waktu itu singkat cerita ada open mereka menawarkan siapa mau jadi sutradara untuk film. Aku lupa sih film yang pertama. Jadi nggak ada orang mau ambil, jadi dia ambil kesempatan bukan untuk jadi box office, enggak, tapi supaya kesempatan orang kenal dia. Nah, udah kenal. Langsung kedua lagi ada produser yang mau mengeluarkan movie yang nama Jaws. Jaws ya. Ingat kayak gitu, Ikan Yu. Ya. Dia ambil, orang semua nggak ambil. Waktu dia ambil yang itu filmnya kedua ya, kedua kalau nggak salah, langsung box office. Ya. Dari situ baru orang kenal. Dan rahasia dia itu terbongkar. Bukan dia sendiri yang bongkar kan, setelah udah berapa film yang jadi box office baru ternyata dia bukan sutradara asli situ sebenarnya. Tapi kalau udah sukses siapapun orang tutup mata. Kembali cerita tadi menjadi inspirasi buat aku Yan Mas Femi. Baik di Bintaro orang nggak kenal. Baik Yan Mas kenal si Pak Nazrul seorang gol. Iya kenal. Mungkin si Feby kenal. Ya kita di kantor Mola kenal. Orang Bintaro nggak kenal siapa itu gol. Platinum juga apa ya Platinum? Dia nggak tahu, benar nggak? Jadi bagaimana sekarang ini produk bakal masuk ke rumah mereka? Bagaimana mereka mungkin bisa jadi member ataupun leader kita. Nah, jadi aku kan sering lari. Wah, olahraganya bagus nih kalau kita ada aktivitas lari. Jadi waktu lari, jangan lari yang ya artinya lari. Jadi setiap kali kalau ada ibu contoh, dia lagi jalan juga, Bu, assalamualaikum, apa kabar Bu? Jadi dia lihat, siapa ya nih? Besok dia lihat lagi. Ada lagi. Pagi, apa kabar Bu? Kayak gitu ya. Nggak tahu lagi kan? Jadi akhirnya orang nyadar siapa nih ya? Benar, siapa kan tiap pagi. Nah, itu ujungnya pun menguntungkan. Kenapa? Karena kita udah mengenalkan establish diri kita. Kayak Steven Spielberg tadi, udah kesempatannya kapan? Nih, ada dua. Ya, contohnya, satu waktu itu sebenarnya ada si Pak RT datang. Gimana Pak, kondisi semua di sini bagus ya? Dia nanya gitu. Jadi, ada satu kesempatan. Saya bilang sama Pak RT, ini kasihan banget ya. Kalau di sini
ada tamannya bagus tempat. Ibu-ibu ya agak yang udah pensiun. Aku bilang ya, olahraga ya. Tapi nggak ada ya kayak orang yang kayak ada aktivitas olahraga gitu. Hanya jadikan topik gitu. Jadi dia bilang, iya, Bapak orang fitness, padahal bukan ya. Maksudnya iya kita emang nutrisi, tapi kalau fitness emang dulu kan kita atlet. Jadi udah basic emang tahu, bisa Pak kalau Bapak mau, bisa Pak, nggak apa-apa, gratis aja. Kumpulkan mungkin weekend Pak, mungkin saya bisa bantu nih orang-orang yang tuh. Wah bagus tuh Pak, ide bagus. Langsung dia panggil, udah mulain acara pertama nih. Minggu pertama ada 6-7 orang datang. Jadi ibu-ibu, wah terima kasih. Senang. Jadi kita langsung minggu ke depan, kayak kita kan MLM kan. Bu, nanti jangan lupa ngajak orang. Kita nggak jual apa-apa. Wih, ramai kena. Iya. Teman-teman riset dibawa lagi. Wah, udah 10 orang, 15 orang. Wah, makin ramai Itu kan. semua masih satu komplek, Pak. Iya, satu komplek ibu-ibu. Jadi mereka udah kayak, wah, enak kan gitu. Nah, di situ kita mulai establish lagi. Establish, nggak mungkin kan kita bilang, jangan Mas, Bu, aku ini goal. Ibu tahu nggak goal? Nggak bisa kan? Orang nggak tahu siapa dia. Tukang emas. Jadi di mana keahlian kita di mana? Oh, skill kita kan di bagian nutrisi. Jadi kan banyak contoh ibu-ibu nih mengeluh. Panas dulu saya gini olahraga ini nggak bisa sakit lutut saya. Oh, Bu, Ibu, nah langsung kita show concern kita kan. Cari peluang. Tapi jangan pikir kita emang benar mau tolong ya. Pikir duit jualan. Jadi ujungnya kita mau contoh sampaikan, oh Bu, oh Ibu sakit lutut udah berapa lama? Mungkin Ibu coba makan ini Bu. Ibu tukar makan ini jaga. Wah, langsung minggu depan, ya Pak Nazrul, saya udah coba saranan Pak Nazrul, ini bagus ya gini-gini ya. Nah dari situ baru, Bu, yang ini kita nasihat lagi. Nah kebetulan ada satu ibu tuh bilang, kalau gini bagus nih nasihat Pak Nazrul, kita ngumpul aja di rumah Pak Nazrul. Biar lebih dapat ilmunya. Aku bilang ini waktu yang aku nanti-nantikan nih Kesempatan. dia datang, jadi semua ngumpul. Mau hari apa Pak? Bapak hari apa Pak yang bisa? Mungkin nggak hari kerja. Hari kerja nggak apa-apa, saya nggak kerja. Jadi Kapanpun. iya hari kerja jam 9 pagi mereka datang. Wah semua 7 orang datang ibu-ibu gitu ya. Nah ada satu bapak, ibu-ibu yang lain datang. Nah kita cerita. Jadi Bu, Pak resep makan saya gimana? Jadi kita ajar mereka juicing. Waktu juicing segala macam. Nah aku masuk apa? Masuk si protein, masuk si nutras, banyak. Lagi. Nah kita minum dulu. Biovida stick kasih masuk semua. Wah ini enak banget. Itu suplemennya. Itu mau udah apa? Ini. Kita nggak upselling kan? Oh ibu kalau mau ini nggak ada di pasaran luar Bu. Ngomongnya gitu. Ini hanya di perusahaan saya. Oh jadi kalau saya mau dapat ini sama kayak Pak Nazim di mana? Langsung. Itu baru masuk closing. Jadi cerita 7 orang datang, 7 orang jadi member. Masih belum selesai kan Mas, sedikit aja. Dari 7 member itu, kena kita cerita, kan dia udah makan kan enak, 1-2 minggu, ujungnya kita datangin mereka. Gimana Bu? Oh ya bagus gini. Langsung baru cerita, jangan tiba-tiba langsung awal masuk bisnisnya. Jadi ya kita lihat orang kan, orang oke nanti. Langsung setelah 2 minggu, Bu, Ibu udah mau pesan yang kedua. Ibu nggak mau produknya gratis. Produk gratis? Gimana caranya? Gitu. Ibu ada waktu nggak? Bu, kalau saya ajar Ibu, saya bantu Ibu. Ibu mau nggak kalau uang jajan 20 juta tiap bulan? 20 juta uang jajan? Banyak tuh. Gimana caranya? Di situ baru kita masuk bisnisnya. Ini follow up-nya. Yes, daripada 7 orang, rumah saya ngumpul ini, ibu-ibu arisan 100 orang ya Mas. Wah, 100 orang. Itu Mbak Desi bisa tanya aja, Mbak Desi datang kerudung habis. Apakah benar nih Mbak Desi? Benar ya Mbak Desi ya. Iya. Jadi kalau di sini kita belajar bahwa jangan menyiapkan suatu kesempatan, ya. waktu dan juga lingkungan yang ada gitu. Dan saya melihat di sini bahwa Pak Nazrul dan Ibu Nadira memberikan suatu halnya teladan juga bagi orang-orang. Jadi contoh buat di lingkungannya sendiri. Jadi gitu. contoh dan juga menjadi ramah. Karena budaya Indonesia itu suka yang ramah, benar? Apalagi ini Pak Nazrul dan Bu Nadira orang Singapura, tinggal di Indonesia sekarang, dan di Indonesia tuh suka orang. Dan mereka juga kompak, jadi saling membantu. Nah, kita juga bisa tes kekompakan mereka di game selanjutnya. Nah, benar
penasaran kan? Kita tuh punya games untuk Pak Nazrul dan Bu Nadira. Ini games apakah kalian pasangan yang serasi atau tidak gitu? Tahu nggak? Serasi nggak? Kompak atau tidak? Saling mengenal. Dan kita juga pengen tahu nih olahraga apa bersama anak-anaknya di luar. Kita lihat keluarganya kalau menghabiskan waktu seperti apa di rumahnya. Yuk. Bapak Ibu for life yang ada di rumah, sekarang kita ada di sini nih. Kita mau bikin games buat Pak Nazrul sama Bu Nazira. Dan kita sudah ada di kolam renang nih. Sama. Ini rasanya saya mau kemah di sini. Kemah kita di nyantai. Nama gamesnya ini adalah aku atau kamu ya, Mas. Aku atau kamu ya. Apa gamesnya? Tujuannya untuk melihat Jangan macam-macam ya pertanyaan. seberapa dekat dan seberapa kompak sebenarnya Pak Nazrul dan Bu Nazira saling mengenal. Ini mitra-mitra pola semua tahu nih pada tahu jadi. Mitra pola nanti kayak gimana nih? Oke, siap-siap dengan pertanyaan pertama ya Pak. Nanti jadi pertanyaannya ketika saya sebut langsung jawab secara spontan. Tunjuk siapa? Tunjuk ya. Tunjuk atau tunjuk diri sendiri? Jadi nggak perlu pakai mulut ya? Boleh, Nggak perlu usah. langsung tunjuk Aku aja. atau kamu? Oh, iya, gitu. Oke. Ya. Pertanyaan pertama, siap-siap. Waduh. Siapa yang paling banyak makan? Kelihatan. Atlet, butuh makan banyak. Tapi makannya segini-gini aja. Iya. Berapa kalori pas sehari? Jadi kalau makan, contoh kalau makan 2000 kalori, makannya 3000 kalori. Wah. Iya benar. Suplemennya makan nggak, Pak? Apanya? Suplemennya makan nggak? Semua makan, sudah Oke. pasti. Iya. Pertanyaan kedua ya, Mas. Siapa yang paling banyak belanja? Nah, ketahuan nih ibunya nih. Sekarang kan lagi pandemi, Bu ya. Iya. Nah, ini belanjanya belanja lewat mana jadinya dong? Shopee, Tokped. Aduh banyak nih. Belanja Online semua. Belanja online dan Tiba-tiba belanja polos juga. Iya, semua. Belanja polos juga. Online semua. Lewat My Shop. Iya, lewat My Shop lebih menguntungkan juga. Iya. Untungkan. Iya. Kalau disebar ke member-member baru atau yang berprospek itu nanti yang mitra-mitra baru ini bisa dapat diskon 25% ya. Nah, jangan sampai ketinggalan tuh Betul. belanja di My Shop. Iya. Yang berikutnya nih Mbak Feby. Siapa yang suka marah-marah? Ya. Iya. Pengen tahu nih sebenarnya alasannya biasanya marah-marahnya karena apa? Gini, contoh aku lagi nge-zoom nih. Berisik di belakang semua. Jangan ganggu. Ini lagi nge-zoom, lagi fokus, lagi presentasi. Pokoknya jangan ganggu. Nah, gitu. Tapi biasanya kalau nge-zoom nih suaranya Pak Nazrul gimana, Bu? Satu TPP ya. Satu komplek. Santoro Bintaro ini udah ketahuan ya. Waduh. Sebenarnya prospeknya ke tetangga sih. Bu. Iya, biar dengar semua. Selanjutnya. Siapa yang paling cemburuan? Oh, nggak ada yang cemburu, nggak ada yang sayang, nggak ada Enggak yang ada. panas. Oh, berarti Nggak ada. mereka saling percaya. Mereka satu sama lain saling percaya. Gimana mau cemburuan tiap hari ada di rumah? Nah, ini dia. Kalau keluar rumah curiga nggak tuh? Sampai capek lihat mukanya di rumah. Yan Mas, ini masalahnya untuk mitra-mitra for life, ya jalan for life. Masalahnya kena 24 jam nggak kerja jalan for life. Jadi 24 jam lihat Lihat, istri. lihat. Nah, mau selingkuh juga susah. Susah. Tapi enak dong. 24 jam selalu ketemu keluarga. Iya. Jadi sayang-sayangannya bisa 24 jam Ya. juga setiap hari, benar? Kalau siang hari anak, Iya. malam hari ya. Iya. Pakai ini jangan lupa. Nah, nanti kita benar. tanyakan produk favorit itu apa. Oh, mau nanya sekarang nih? Nanti. Nggak sabar. Mau Pertanyaan cerita. berikutnya. Siapa yang paling giat olahraga? Ya. Nah. Kalau dari Instagram dua-duanya sekolah. Iya, Iya. tapi kalau lebih ya. Itu dia. Gila olahraga. Ngomong-ngomong olahraga apa nih yang paling suka? Apa sih Pak? Kalau dulu kan emang atlet, dulu paling suka emang sepak bola sampai sekarang juga. Tapi karena udah cedera dan udah pensiun ya, jadi banyak sekarang lari, renang, iya sepeda, dan juga nggak gym kan tutup banyak. Betul. Jadi kita ujungnya kalau gym tutup kita beli barang gym itu bawa masuk rumah. Nah, jadi tempat gym di rumah.
Betul. gitu. Iya. Nah, kalau istri biasa olahraga juga apa? Kalau Dari aku Bunda. suka lari. Oh, suka lari. Iya, lari dari kenyataan. Sepeda. Atau bersih-bersih rumah juga olahraga, benar ya Bu ya? Kalau bersih rumah ini dong. Aku masak lah. Aku masak. Iya, dia suka masak. ya. Hmm. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Siapa yang paling rajin mengkonsumsi produk for life? Kita. Iya. Dua-duanya atau kita juga gitu ya. Semuanya suka for life dan kita harus mengkonsumsi setiap harinya. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal produk for life nih, produk favorit keluarga untuk produk for life nih apa nih, Pak Nazrul dan Bu Nadira? Kalau kita semua advance itu harus. Kalau trifector ya, ini Factor ya. si trifector itu emang setiap hari. Iya. Setiap Jadi hari. walaupun kita nggak sakit tetap Iya, minum ya. tiap Karena hari bukan konsumsi. obat. Betul. Iya, ini jujur kalau anak-anak itu makan kayak kacang. Makan kayak kacang. Iya, sembunyikan. Mereka kayak dia tiba-tiba ambil kayak enggak. Iya. Iya, untungnya kan dapat gratis kan bonusnya oke, Bonus alhamdulillah. loyalty program. Iya, makanya mereka itu contohnya kalau yang chewable aja 3 hari bisa habis semua. Lagi-lagi yang ini bahaya. Iya. Paling bahaya nih beli nih. Wah, jus ya. Ih, bahaya. Favorite. Habis bahaya. Wah, Jadi anak-anak suka sama jusnya, chewable dan juga ada KFC. Iya, tapi kalau tiap hari contoh mereka lebih ke trifector. Kalau aku sih emang TF Plus. TF Plus ya. TF Plus. TF Plus ya. Aku emang suka TF Plus. Dan Jadi itu yang basic ya. juga ya. Dan Iya. untuk pendukung olahraganya biasanya mengkonsumsi apa nih? Pak Nah, Nazrul? kalau kita emang sangat penting ya untuk konsumsi protein. Dan untungnya kita di For Life, kita punya protein, hydrolyzed protein yang sangat bagus, top banget. Ya, atlet ataupun non-atlet itu semuanya tua atau muda bisa pakai ProTF. Jadi, aku itu yang untuk maintain, walaupun udah tua, Mbak. Ya, iya, udah tua. Tapi karena kita mau tetap badannya seperti Cristiano Ronaldo. Nah. Ya, jadi mau gitu. Nah, ProTF ini jadi protes. Wah, ya jangan. setiap hari itu emang ini ProTF setelah olahraga. Nah, ini dia juga sama. Ini protes yang rasa coklat ini yang baru ya, Mbak. Iya, benar. Iya, baru di bulan Juli itu. Dan ini emang bagus banget asupan protein yang dapat dimiliki oleh Mitra Foles untuk keseimbangan berolahraga juga. Iya, benar. Nantinya. Jadi kalau kalau aku ProTF ya, dan anak-anak juga kan mereka hampir setiap hari olahraga. Mereka juga lari, mereka juga sepeda, dia ikut papanya ya. Jadi mereka juga kayak renang, emang latihan renang itu seminggu sampai 3-4 kali kan. Jadi mereka itu setiap hari, nah kita bikin Nutrastat untuk mereka. Oh, Nutrastat juga. Nutrastat, iya, jujur Nutrastat, dan mereka juga kalau ProTF dicampur ya sama ada blending smoothie kayak smoothie, wah suka banget. Suka banget ya. Jadi yang Untuk kita, breakfast ya. ya untuk breakfast. Ya. Jadi jangan kita ingat, wah kita nggak sakit, tapi kita nggak perlu ya protein-protein kayak gini. Dia penting, sangat penting karena daripada makanan kita, mungkin kita kalau makan yang mungkin teman-teman Mitra Foles kita makan sehari ya 2 kali, 3 kali, ataupun yang 4 kali. Tapi nggak mungkin kan kita bisa asupan makan kita protein pasti nggak cukup, vitamin mineral pasti nggak cukup semua. Jadi apa yang ada di For Life sebenarnya untuk mencukupkan apa yang badan kita butuhkan. For life, untuk hidup. For life. Untuk hidup, ya benar. Untuk hidup. Di situ. Nah, favorite pasangan. Ya. Ini pasangan as a couple. Kalau tadi kan yang diminum pas lagi anak tidur. betul, karena tadi kan bilangnya olahraga. Nah, sekarang beda lagi nih. Apa nih, Pak Nazrul? Iya, kalau contoh ya, banyak yang udah tahu ya. Udah tahu kalau TF Plus ya untuk ataupun TF3 itu kan mendukung sistem imun, mendidik sistem imun. Nah, jadi tadi kita udah bahas dikit tentang ProTF. Juga dalam webinar aku kan banyak aku bahas tentang protein. Baik, tapi ini banyak orang yang masih nggak tahu sebenarnya fungsinya apa. Apa itu? Ini TF Renuvo. Nah, Renuvo. Namanya aja ya renew, artinya untuk kalau di For Life itu waktu dia launch ya tahun 2014 nggak salah ya, 14 ya. Iya, itu dia kan tagline-nya itu Feel 22. Menurut Yanmas sama Mbak Feby, Feel 22 kalau waktu umur kalian 22 tahun bisa lakuin apa? Waktu 22 tahun. Bisa semuanya, Pak. Bisa semuanya. Pokoknya Kalau iya, semua bisa kan? Ya bisa, ya bisa, ya bisa.
Jadi kalau umur udah 40, udah mulai 50, 60, iya, enak nggak kalau contoh umur 40 atau umur 50, tapi bisa melakukan hal-hal yang umur 22 tahun bisa lakukan. Siapa yang masih yang umurnya mau jadi 22? Iya, jadi kalau artinya orang bilang, wah Pak Nazrul awet muda, rahasianya pertama, Rinuvo, benar. Karena, baik, ini testimoni kita sendiri ya. Ini cerita ya. Jadi testimoni pertama, anti-aging emang dia ingredient anti-agingnya luar biasa. Ya, daripada For Life emang untuk awet muda. Yang kedua adalah recovery. Jadi aku rekomendasi untuk teman-teman olahraga aku, nah mereka kan contoh udah maraton, udah half maraton ataupun sepeda 200 kilo. Wah, besok nggak bisa bangun atau lama kan untuk recovery. Rinuvo salah satu bagus untuk recovery. Jadi kenapa? Karena organ-organ kita itu perlu rehat. Dan dia rehat itu waktu tidur. Jadi contoh kalau waktu tidur dia nggak dapat asupan yang cukup untuk dia recovery. Supaya contoh kalau badan kita ini dulunya ya sering tidur nggak cukup ya sering dulu capek terlalu banyak kerjanya, jadi dia ada kayak kamu nih utang aku nih 2 jam, kemarin utang lagi 2 jam rehat, dan Rinuvo nih memperbetulkan semua proses, mendukung ya. Satu lagi, ketiga adalah feel 22, artinya waktu kita dulu suami istri umur 20 tahun, beda nggak aktivitasnya? Beda. Kalau mau lihat ya aktivitasnya meningkat kembali sehari 3 kali, coba Rinuvo. Tapi benar. Jadi maksudnya 2 hingga 4 kapsul, bukan aja laki-laki, tapi yang istrinya. Jadi yang belum punya istri cepat-cepat nikah. Ya, supaya bisa coba keberkesanan efektifnya Rinuvo. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Besok semua kawin nikah. Perlu kita disclaimer juga ya bahwa produk-produk For Life itu bukan untuk menyembuhkan atau mengobati atau untuk melihat bahwa ini bisa virus-virus atau segala macam bisa hilang, bukan seperti itu. Akan tetapi ini mendukung kesehatan. Iya, mendukung. Badan kita. Jadi yang belum beli produk For Life langsung saja beli secara online bisa atau langsung customer service kita. Nah, Yan Mas, nggak terasa nih kita ternyata di sini udah berapa lama? Wah, udah hampir malam. Rasanya saya mau nginep aja di sini. Ayo, Assalamualaikum. Ya bisa ada kamar Ada yang kamar. Kita mau Tadi Yan Mas bilang ini enak nih Mbak camping di sini. iya, kayaknya enak banget di camping sini. Kita mau ucapkan terima kasih banyak nih. Sama-sama. Pak Nazrul dan Bu Nadira, kita sudah jalan-jalan runtur ke ruangannya. Prestasinya. Betul, dan Kurang dari Erin sama Eden, Piano tadi Erin. Dan kita dikasih tips-tips yang banyak tentang olahraga bersama Pak Nazrul. Olahraga, tentang hidup, tentang how we struggle and how we conquer our challenge gitu. Jadi semuanya kita udah belajar tentang itu. Nah, dari situ kita banyak sekali belajar mengenai hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap berjuang dan juga tekun untuk menjalankan suatu bisnis yang kita jalankan. Mungkin dari Pak Nazrul atau Bu Nadira ada hal-hal pesan yang ingin disampaikan. Ibu dulu. Nah, iya dia sering kan, aku kan tiap hari ngobrol, tiap hari ngomong. Jadi dia dulu mungkin sedikit. Oh iya. Biar mitra-mitra For Life juga tahu, mungkin ada nasihat yang bagus untuk mereka kan, supaya mereka dapat termotivasi untuk mengejar impian. Silakan dulu. Oke, pertama terima kasih karena Sidi datang ke rumah kita. Ya. Dan kedua, jangan lupa konsumsi produk dari For Life kita ini. Ya, Nazrul. Udah itu aja. Kalau aku nggak mau join kalau gini prospek. Udah, canda. Tapi yang terakhir gini aja. Semoga video klip ini sebenarnya ujungnya bukan untuk kita membangga-banggakan ya teman-teman mitra For Life. Ujungnya aku juga dulu daripada orang yang susah. Hanya yang buat kita terdorong sampai hari ini untuk terus kerja kuat sampai hari ini ya adalah karena satu, yaitu impian.
Jadi jangan pernah kita melupakan impian kita, jangan pernah kita putus asa dengan impian kita. Semua manusia itu memiliki hak untuk berimpian. Jadi kita sudah ada kendaraan yang namanya For Life, yang Bapak Ibu teman-teman udah tahu sebenarnya For Life ini bisa membawa kita kepada impian. Dan pasti ada tantangan, ada sedikit kesusahan, mungkin itu gini. Tapi itu hanya kita harus tahu, it's just for a while. Jadi arti untuk sementara aja. Yang kita tahu kemuncak impian kita ataupun platinum elite itu emang akan ada orang mungkin 10 tahun, ada orang 7 tahun, ada orang 15 tahun. Waktu itu udah jangan peduli, tapi yang penting di kepala kita ini tiap hari jangan pernah lupa tentang impian. Karena sewaktu kita tidak lupa kepada impian kita, badan kita ini semuanya akan terdorong ke arah impian tadi. Jadi aktivitas kita tiap hari, orang yang kita ketemu, siapa yang kita nge-zoom, siapa yang kita telepon, apa yang kita posting, ucapan kita dalam doa kita ataupun dalam sholat kita, semuanya akan terdorong ke arah itu. Kebaikan kan? Jadi kita nggak rugi sebenarnya. Jadi untuk teman-teman nasihat, aku sebenarnya itu satu, jangan pernah lupa kepada impian, jangan pernah putus asa. Dan tadi seperti tadi mungkin dalam kita ngobrolan kita ya, aku bilang apa tadi? Make sure the greatest pull in your life is the pull towards the future and your dreams. Pastikan tarikan yang terkuat dalam hidup Anda adalah tarikan ke arah impian dan masa depan Anda. Jadi pastikan setiap hari itu kita kejar terus impian kita. Pastikan. Wow, luar biasa. Oh, mungkin saya punya pertanyaan lagi. Mungkin impian terbesar apa yang Pak Nazrul sama Bu Nadira ingin capai, yang mungkin sampai saat ini belum tercapai? Mungkin biar mitra Forex di rumah tahu. Aku punya satu ya. Mungkin dulu jadi lucu-lucuan ya. Apa? Wow. Kayaknya dalam nih. Kayak baru terharu. Gak apa? Supaya orang-orang ini tahu sebenarnya sejujurnya dari hati Pak Nazrul. Sebenarnya impian terbesar apa? Karena saya lihat sini Pak Nazrul udah bersyukur sekali. Udah diberikan keluarga yang sangat luar biasa, tempat tinggal yang sangat luar biasa. Mungkin ada impian yang terbesar yang mungkin sampai saat ini masih ganjalan Bapak sama Ibu Nadira. Boleh? Sebenarnya banyak ya. Tapi banyak orang nanya juga ya, ini sebelum aku ceritakan dikit, banyak orang nanya, Bapak jalan Forex ini untuk cari kaya? Enggak. Memang awal dulu kita dalam proses kan, kita bukan cari kaya. Aku bilang aku cari bahagia. Jadi untuk cari bahagia kita belajar dalam proses. Sewaktu kita dapat keberkahan, bahagia akan datang, kaya akan datang. Jadi keberkahan itu gimana? Jadi itu yang kita belajar, bukan cari kayanya. Contohnya hard skill-nya, cara prospek, cara presentasi, ini semua gampang, teman-teman. Gampang banget. Soft skill-nya juga gampang. Kadang kita udah jalan hard skill-nya, kita udah jalan soft skill-nya. Kadang di mana ya kurangnya, kok impian belum capai lagi, kok peringkat belum naik lagi. Kadang kita harus sebenarnya memperkuatkan lagi God skill namanya. Dia ada hard skill, soft skill, dan juga God skill. Kadang kita udah yang terbaik. Ini saya teman saya juga yang ngajar. Contoh kayak Pak Agung Gul, itu dia mengajar saya. Ibu Ratu, Pak Kurnia, yang akrab dengan kita juga, dia yang ngajar. Jadi kita ujungnya, apa lagi ya? Nah, God skill-nya, banyakkan sedekah, banyak lebih tolong orang, banyak. Maafkan semua orang, baik sama semua orang, baik sama langit dengan bumi, semuanya baik. Keberkahan akan datang, kebahagiaan akan datang, kaya akan kejar kamu. Kita nggak tahu kayak gini, wah naik terus, volume naik terus. Kadang dari arah gimana kita nggak tahu. Jadi kembali kepada pertanyaannya, Mas, mau apa sebenarnya? Salah satunya yang aku mau lihat adalah sekarang kan gili, alhamdulillah ya, setelah 10, 11, 15 tahun ini kan kita dapat keberkahan, kita dapat kebahagiaan nih. Yang aku mau lihat, sangat mau lihat itu downline ataupun mitra-mitra Forex kita juga kehidupannya bukan saja seperti kita, tapi lebih baik dari itu. Dan kadang kita lihat seperti itu kayak, aduh, kadang kita doa dalam hati ini, kita nggak perlu sebut ya siapa, kapan ya orang ini bisa sukses kayak kita ataupun lebih bagus dari kita. Jadi setiap kali kita dorong mereka, kita doakan mereka. Jangan lupa untuk setiap malam itu maafkan semua orang, doakan untuk mereka sukses. Tidak ada ruginya, walaupun mungkin bukan downline kita. Enggak terlalu. Doakan untuk semua. Ya. Kalau semuanya omset Forex semua naik, kita pasti naik. Udah jangan pernah kayak aduh, kalau dia sukses nanti aku gimana ya, gue gimana. Enggak.
Itu. Dan contoh ada banyak lagi. Contohnya, aku sangat beruntung ya. Ini beruntung. Tuhan udah kasih kita rezeki di sini di Power Life. Kenalkan kita 15 tahun yang lalu adalah kita udah tahu nih. Anak-anak kita kalau contohnya besok aku meninggal nih. Tinggalkan. Aku bukan tinggalkan hanya anak ya. Maksudnya kita udah tahu passive income-nya Power Life berikan untuk dia. Mungkin kalau aku pergi dulu. Untuk anak-anak udah ada. Jadi kita harus tahu tujuan orang buat Power Life ini. Lagi untuk yang mungkin yang baru ya, bukan hanya sekadar dapat 100, 200, 300 juta, 1M malah seperti kayak platinum elit gitu, bukan. Tapi kita meninggalkan legacy dan amal kita itu terus berjalan. Kita tolong orang dapat kesehatan, orang dapat kebahagiaan, orang dapat kemakmuran, artinya keberkahan hidup, orang banyak dapat. Dan beauty of the business. Kalau kita lihat kembali ya, together building people. I think this explains it all. Dia ke bawah terus. Benar teman-teman, nanti akan ketemu. Aduh, pusing banget ini orang benar. Udah, emang itu dijodohkan, ketemukan kita supaya kita jadi orang yang lebih hebat. Supaya kita lebih luar biasa daripada kemarin. Itu diketemukan kita. Tapi kalau kita pass that test, udah kita ke depan lagi. It builds the people. Iya. Dan yang itu jangan lupa, sedekah banyak, maafkan semua orang. Semua orang. Kamu akan dapat ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Nanti datang, duitnya datang aja. Wow, luar biasa sekali. Sungguh luar biasa sekali ya. Dan apa yang kami panas berucapkan untuk bermanfaat kita, jangan lupa sedekah, jangan lupa memaafkan. Iya sekali, dan juga jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk keberkahan orang lain supaya semua orang yang ada di sekitar kita selalu bahagia. Benar sekali. Luar biasa Terima sekali. kasih dengan Live dan mitra yang menonton di rumah. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, bertemu dengan ibu kita yang lebih hebat. Supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih ilmu dari kepala leader kita. Saya Fibriani. Saya Mas Kristiawan. Sampai jumpa di For Life episode berikutnya. Dadah. Dadah.